Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Mahasiswa program studi manajemen dan program studi informatika yang Ibu selalu doakan kalian dalam keadaan sehat dan juga hatinya bahagia. Rekan-rekan, pada video kali ini Bu Silvana akan memberikan arahan atau instruksi bagaimana rekan-rekan mengerjakan soal UAS agar rekan-rekan berhasil dan sukses ya di UASnya. Ibu mendoakan rekan-rekan semuanya mendapatkan nilai terbaik. Nah, untuk soal UAS ya rekan-rekan nanti akan mengerjakan satu soal yaitu analisis regresi sederhana. Ibu share aja ya PowerPoint-nya ya. Oke rekan-rekan ini ya. Jadi, rekan-rekan akan mengerjakan analisis regresi sederhana, di mana ini adalah contoh ya, sepertinya bukan di soal, sehingga fair ya, Bu Silvana jadikan contoh gitu. Nah, rekan-rekan, sebelum rekan-rekan mengerjakan soal analisis regresi ini, rekan-rekan wajib untuk mendownload SPSS. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan link YouTube ini ya untuk mendownloadnya dan juga ada tutorialnya. Namun jika teman-teman punya SPSS sendiri, boleh nggak apa-apa. Versi berapapun sama saja. Atau teman-teman ingin beli di marketplace, silakan. Ya, intinya wajib rekan-rekan memiliki software statistik ini ya, SPSS. Nah, kita mulai ya, rekan-rekan untuk mengerjakannya. Oh ya, sebelumnya Bu Silvana mau menjelaskan ya terkait dengan soalnya itu cuma satu ya teman-teman, yaitu soal analisis regresi sederhana. Namun teman-teman nanti harus mengumpulkan dua luaran. Yang pertama adalah teman-teman mengumpulkan laporannya, reportnya ya, hasilnya dalam bentuk PDF ya. Kemudian yang kedua teman-teman menjelaskan, mempresentasikan hasil tersebut boleh juga teman-teman dari langkah-langkahnya. Ya, sebagaimana yang Bu Silvana berikan contohnya ini ya, rekan-rekan. Boleh dalam bentuk PPT yang dikumpulkan juga nggak apa-apa ya, nggak mesti harus PDF ya. Jadi PPT presentasinya juga boleh gitu ya. Intinya ada dua, yaitu laporan hasilnya ya, langkah-langkahnya, jawabannya. Dan juga yang kedua adalah presentasinya, jadi video rekamannya. Nah, video rekamannya itu rekan-rekan berikan linknya saja ya dalam bentuk YouTube ya dan wajib YouTube-nya bisa kebuka. Kalau YouTube-nya nggak bisa kebuka, rekan-rekan coba diantisipasi dengan menggunakan Google Drive ya, silakan. Dan wajib dua-duanya harus bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka dua-duanya, nilainya tentu saja separoh ya, karena kan teman-teman udah mengerjakan PDF-nya seperti itu. Nah, kita mulai ya dengan contoh soalnya adalah tentang ini ya. Seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan retail ingin mengetahui apakah anggaran iklan yang dikeluarkan di berbagai cabang perusahaan itu mempengaruhi penjualan produk di masing-masing cabang. Untuk itu, manajer tersebut mengumpulkan data dari 30 cabang perusahaan terkait anggaran iklan dalam ribuan dolar dan penjualan dalam ribuan unit yang berhasil dicapai setiap cabang. Datanya sebagai berikut rekan-rekan. Ini adalah data anggaran iklannya dalam ribuan dolar dan ini adalah data penjualan dalam ribuan unit. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan ya antara, wah ini masih salah nih ya, kita benerin dulu ya. Masih datanya masih belum di antara ini kita ganti ya antara eh, pengeluaran pengeluaran iklan dan penjualan ya. Oke, ini kita kita benerin dulu ya. Jadi teman-teman nanti eh, jika ketemu soal-soal yang mungkin tidak tepat, teman-teman boleh benerin ya. Nggak apa-apa ya. Masih banyak yang nggak teliti ya, Bu Silvana. Jadi ini ya contohnya ya. Apakah terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara pengeluaran iklan dan penjualan? Gunakan analisis regresi sederhana untuk memodelkan hubungan antara anggaran iklan sebagai variabel independen dan penjualan sebagai variabel dependen. Kemudian, berapakah pendapatan yang diprediksi jika sebuah perusahaan mengeluarkan 200.000 dolar untuk anggaran iklan? Kemudian, interpretasikan koefisien regresi tersebut dan arti dari koefisien tersebut dalam konteks pengelolaan anggaran iklan.
Kemudian lakukan diagnostik pengujian asumsi klasiknya meliputi dua saja ya teman-teman. Jadi nanti tolong diperhatikan ya di tugas kelompok itu. Jadi untuk asumsi klasiknya cukup dua aja, yaitu uji normalitas dan uji homoskedasitas atau yang biasa orang sebut uji heterokedastisitas ya. Nah itu sebenarnya yang benar adalah uji homoskedastisitas, tapi jika dilanggar namanya heterokedastisitas. Jadi antara heterokedastisitas dan homoskedastisitas sama saja ya, cuman beda namanya saja. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita akan coba mengolahnya ya. Eh, kita kita stop share, teman-teman nih. Teman-teman ya, saya sudah memasukkan datanya. Kita mulai dari awal aja dulu ya, teman-teman ya. Ya, oke, kita coba dulu ya. Takutnya nggak ke-share nih. Oke, saya sudah buka SPSS-nya rekan-rekan, ini SPSS saya. Ini saya delete dulu. Ya, datanya ada di sini rekan-rekan, datanya ada di sini. Ya, ini data saya, ya. Jadi eh, ini saya copy aja semuanya. Ini saya copy, ya copy, Ctrl C gitu ya, masuk ke data view-nya. Jadi ada data view, di sini dia ada data view dan ada variable view ya teman-teman. Jadi kita tulis di data view dulu, taruh di pojok kiri atas paling pertama, kemudian klik kanan teman-teman. Di sini klik kanan nanti ada paste with variable names. Nah seperti ini ya. Jadi karena mungkin jadul kali ini ya versinya Bu Silvana. Jadi kalau versi yang lebih baru tuh enak gitu langsung gitu ya. Tapi ya udahlah yang penting bisa jalan ya teman-teman. Nah yang ini berarti satu-satu ya. Masukin sini ya. Sama taruh lagi sini, klik kanan, paste with variable name seperti ini. Kemudian yang ini kita delete. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ketika sudah jadi seperti ini, rekan-rekan, ya, saya akan merapikan anggaran ini dalam desimalnya adalah 0 desimal. Karena kan soalnya kan 0 desimal ya. Tuh, jadi seperti ini. Penjualannya mau dibikin tambah jadi banyak desimalnya seperti soal boleh, nggak apa-apa. Seperti ini, teman-teman. Nah, dari sini awalnya adalah kita akan melakukan regresi ya, model regresi caranya kita klik analyze, kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear ya. Kita klik dependennya adalah penjualan, independennya adalah anggaran. Ini ada dua ya, ini hilangin gitu kan. Kemudian statistiknya rekan-rekan di sini ya, klik statistik, kemudian kita bisa memunculkan yang namanya nilai VIF, yaitu untuk uji multivariatas. Oh, tapi ini karena dia satu variabel ya rekan-rekan nggak usah gitu kan. Nggak usah. Kemudian juga ada uji yang namanya autokorelasi Durbin-Watson, itu jika datanya time series. Tapi karena ini datanya bukan time series, jadi nggak perlu gitu ya. Kemudian kita continue, kemudian kita cek lagi nih apakah ada plot-plot, kita continue ya. Kita cek lagi nih, kita hilangkan dulu ya teman-teman, kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan dulu ya. Nah, habis dipakai ya. Ini save-nya juga kita hilangkan dulu. Save-nya kita hilangkan dulu. Oke. Boleh save-nya kita langsung ya. Nih, tadi kan kita sempat dipakai. Nah, ini langsung saya save di sini untuk uji normalitasnya ya. Kita save di situ. Kita continue, kemudian kita oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan sebelumnya ini datanya sudah saya pakai untuk perhitungan, jadi teman-teman langsung lihat hasilnya yang ini ya. Nih, jadi ini adalah variable enter, yang di enter variable dependennya anggaran cuma satu. Model summary itu mencakup adalah nilai korelasi dan juga koefisien determinasi adjusted R square. Ini dipakai jika variabelnya itu sudah lebih dari satu X-nya. Kemudian ini adalah ANOVA untuk uji simultan atau keserempakan. Dan ini uji koefisien untuk menguji bagaimana nilai koefisien dari anggaran ini. Jadi nilai variabel anggaran ini apakah dia berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Ini adalah nilai residualnya ya, yang nanti kita abaikan dulu. Baik, kita akan masuk ke analisis rekan-rekan. Kita masuk analisis, kita mulai dari analisis yang pertama, yaitu di sini ya, kita akan lihat model summary. Di model summary ini ya, ada nilai R. Nilai R ini adalah nilai untuk melihat bagaimana kekuatan hubungan antara X dan Y. Kita dapatkan nilainya adalah 0,976, artinya anggaran iklan ini akan memiliki hubungan yang positif sangat kuat, rekan-rekan. Kenapa saya bilang positif ya? Karena di sini kita lihat dari nilai uji ininya ya, koefisiennya di sini uji T-nya ya. Nilai T-nya itu adalah positif. Jadi kalau nanti positif negatif teman-teman lihat dari sininya ya.
Karena nilai di sini tidak mungkin negatif ya. Di model summary itu nggak ada negatif ya biasanya. Seperti itu. Jadi lihatnya di sini teman-teman. Positif negatifnya di sini lihatnya. Ya. Nah, jadi dia positif dan sangat kuat karena nilainya di atas 0,9. Sangat kuat. Berarti hubungan korelasi antara penjualan dengan anggaran iklan sangat kuat. Dan karena dia positif, maka semakin besar anggaran iklan, maka semakin tinggi juga penjualan. Kemudian yang kedua adalah R-square atau koefisien determinasi. Besarnya adalah 0,952, dipersentasekan 95,2%. Ya. Maka variasi penjualan antar cabang dapat dijelaskan dengan variasi anggaran sebesar 95,2%. Sedangkan sisanya 4,8% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang nggak dimasukin ke model. Seperti apa? Misalnya harga, promosi penjualan, lokasi cabang, kualitas pelayanan, dan kondisi persaingan. Rekan-rekan, mohon untuk menganalisis ya faktor-faktor lain ini. Ya, seperti itu. Karena ini juga sebagai dasar pertimbangan kita ya untuk mengambil keputusan. Selanjutnya adalah untuk uji F. Tadi di output sudah dilihatkan ya. Ini adalah uji F. Uji F ini rekan-rekan tidak usah bandingkan dengan F tabel. Teman rekan-rekan langsung lihat nilai signifikansinya saja. Ya, karena kita menggunakan software, ya, kita langsung saja gunakan signifikansinya saja. Jangan mempersulit diri dengan menggunakan tabel. Kecuali kalau teman-teman mengolah data dengan manual, ya, tidak terdapat nilai signifikansi, silakan pakai tabel. Tetapi sudah punya teknologi, diajarkan dengan menggunakan software, gunakan nilai signifikansi saja. Dilihat nilai signifikansinya adalah 0,0000, gitu kan. Dan dia justru malah sangat kecil di bawah 0,001, ya. Berarti ya nilai signifikansinya 0 itu lebih kecil daripada 0,05, maka secara keseluruhan model regresi ini signifikan. Artinya model yang modal yang dengan menggunakan anggaran iklan ini mampu memprediksi penjualan sangat signifikan. Selanjutnya adalah nih, tabel koefisien, di mana di sini teman-teman bisa membentuk suatu persamaan regresinya. Ada konstantanya, ya, yang negatif minus 31,08 dan nilai signifikansinya juga di bawah 0,05, berarti konstantanya signifikan. Sehingga kita bisa membuat persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan minus 31,080 ditambah 2,735X. Ya, di mana Y topi itu adalah prediksi dari penjualannya gitu ya. Dan X itu adalah anggaran iklan. Nah, bicara mengenai interpretasi, kita mulai dari interpretasi dari slope-nya, yaitu sebesar 2,735. Slope itu adalah koefisien dari X-nya ya, slope ya. Jadi disebutkan di sini adalah signifikan ya, karena nilainya adalah 0,000 ya, berarti lebih kecil daripada 0,01, sangat signifikan ya. Nah, sehingga di sini ya variabel penjualan itu signifikan terhadap penjualan gitu ya rekan-rekan. Nah, karena dia positif dan signifikan, berarti setiap kenaikan anggaran anggaran iklan sebesar $1.000 akan diprediksi meningkatkan penjualan rata-rata sebesar 2,735 ribu unit. Seperti itu. Nah, dengan demikian, anggaran iklan ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap eh, secara statistik terhadap penjualan. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah lihat dari interpretasi dari konstantanya yang sebesar minus 31,080. Nah, dilihat di sini juga signifikan ya, karena p-value-nya adalah 0,04549 lebih kecil daripada 0,05. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ketika anggaran iklannya bernilai 0, maka penjualan ini diprediksi sebesar minus 31,08 ribu unit. Nah, perhatikan rekan-rekan, kita tidak perlu terlalu pusing ya untuk menganalisis konstanta ini karena secara interpretasi ekonomi atau bisnis itu tidak memiliki interpretasi yang realistis ya. Nggak mungkin dong penjualan nilai negatif gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita tahu anggaran iklannya pun juga rentangnya kan tadi kan kalau kita lihat dari data itu dari 51 sampai 195 ribu dolar. Maka tidak mungkin anggaran iklannya nilainya nol. Berarti ya nilai nol itu tidak berada di rentang data ya. Nah, walaupun tidak usah diperhatikan, namun dia juga membentuk suatu persamaan, ya. Namun tidak perlu dimaknai secara jauh gitu ya, konstanta ini. Ya. Nah,
Soal selanjutnya adalah mengenai prediksi nih. Prediksi jika anggaran iklannya itu $2.000. Berarti kita masukkan ke persamaannya tadi, Y topi sama dengan minus 31,08 ditambah 2,735 dikali 200. Maka Y topinya adalah 515,920. Berarti anggaran iklan sebesar 200.000, maka penjualannya diprediksi sebesar 515,92 ribu unit. Oke, rekan-rekan, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Kita masuk lagi ke SPSS ya, rekan-rekan. Ini SPSS-nya. Nah, seperti ini. Tadi kita sudah menemukan yang namanya, kita sudah mengeluarkan yang namanya res ya. Dengan cara tadi ya, kita klik regression linear ya. Ketika itu kan rekan-rekan mengeklik yang namanya save. Save-nya rekan-rekan klik yang unstandarized. Nanti otomatis setelah output keluar, nanti di datanya nanti akan muncul res 1 ya. Ketika 1 tuh berarti dia melakukan yang pertama. Nanti kalau teman-teman lakukan lagi, nanti dia 2, 3, 4, dan seterusnya. Dia dikasih nama res underscore 1. Nah, res underscore 1 ini kita gunakan untuk uji normalitas. Karena uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah residual dari modelnya atau persama regresinya itu berdistribusi normal atau tidak. Dan itu merupakan syarat ya untuk ordinary least square, yaitu residualnya berdistribusi normal. Nah, kita coba untuk menganalisisnya dengan menggunakan SPSS. Caranya adalah sebagai berikut. Analyze, kita ke description. Ada dua cara sih bisa menggunakan explore. Nah, ini teman-teman klik yang ini ya. Kemudian teman-teman statistik dan teman-teman ke plot ya. Klik yang nih, tadi kan nggak ada nih, ini klik teman-teman ini. Box plotnya teman-teman none aja biar nggak terlalu banyak outputnya. Kemudian teman-teman, oh sorry, jadi dia nggak mau kalau none, dia harus, oke. Nah ini masukin dulu teman-teman. Ini mau deh, ini kita none aja. Nah dimasukin ya, ini kita oke. Nah seperti itu, rekan-rekan nanti bisa lihat ya di sini nih. Nah ini adalah hasilnya, ya. Ini hasilnya tadi, kita balik lagi ke PPT. Nah, ini teman-teman. Hasilnya ini kan ya. Tuh, ya. Jadi, rekan-rekan cukup lihat nilai signya saja pada Kolmogorov-Smirnov ataupun pada Shapiro-Wilk. Tapi karena sampelnya itu di bawah 50, kita pakai yang Shapiro-Wilk ya. Lebih tepat ya. Nah, yang kita lihat adalah nilai signifikansinya ya. Ini 0,284. 0,284 itu lebih besar pada 0,05, berarti posisinya adalah dia menerima H0. H0-nya adalah residual berdistribusi normal, ya. Sehingga residual dari model regresi tersebut berdistribusi normal dan artinya asumsi klasiknya terpenuhi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah uji homoskedasitas. Nah, uji homoskedasitas kita menggunakan dua metode, yaitu dengan menggunakan uji Glatzer. Uji Glatzer adalah kita meregresikan absolut dari residu yang tadi kita dapat ya, kita absolutkan. Kemudian kita regresikan dengan variabel independennya. Jika nilai dari koefisien signifikansi dari uji T-nya di variabelnya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas atau bersifat homoskedastik. Tetapi jika nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi heterokedasitas. Dan heterokedasitas ini sesuatu yang harus dihindari. Kenapa? Karena heterokedasitas ini akan membuat dari nilai standar errornya itu menjadi nilainya itu bias ya. Kalau bias, dia nanti akan menciptakan uji T yang juga bias, sehingga kok sepertinya signifikan, tapi aslinya dia terjadi host heterokedasitas, maka nilai dari uji T-nya tidak bisa kita gunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, ini penting ya. Selain normalitas, heterokedasitas atau uji homoskedasitas itu sangat penting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, nilai dari signifikansi dari anggaran iklan adalah sebesar 0,582 atau dia lebih besar pada 0,05, berarti anggaran iklan itu tidak terjadi heterokedasitas atau bersifat homoskedastik. Berarti aman ya untuk data tersebut. Jadi dia memenuhi asumsi homoskedastik. Nah, terus kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan yang namanya uji dengan menggunakan grafik ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan grafik plot.
Nah, oh iya, tunggu dulu, belum dilakukan ya. Oke, sorry, ini kita belum lakukan teman-teman. Kita lakukan ya transform compute. Ya, ini teman-teman kasih nama apres ya. Kasih nama apres. Ya, kasih nama apapun boleh sih sebenarnya, tapi biasanya pakai apres teman-teman. Absolute residual. Apres. Ya, ABSRes. Kita tulis ABS, jadi kita absolutkan residualnya. Gitu ya, rekan-rekan. Kita tutup, kemudian kita oke-kan. Seperti itu. Terus kemudian dari sini sudah ada apres, kita analyze, kita ke regression, kita linearkan. Nah, dari sini kita masukkan di sini apresnya di sini dan juga kita masukkan independennya. Kemudian kita lihat save-nya di sini. Oke, kemudian kita hilangkan ya, nggak usah ya. Yang tadi, jadi biar nggak muncul. Kemudian di sini plotnya juga kita, oke, kita pakai ya, kita pakai ya. Kita pakai ya. Jadi tunggu dulu teman-teman. Ntar dulu sebentar. Ini ya kita gunakan ini dulu ya. Jadi dependennya ada apres gitu kan. Kita oke. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini yang tadi ya. Nih yang tadi ini ya. Yang ini tadi analisisnya. Ini yang tadi ya. Jadi dia 0,5 eh, 282 lebih besar pada 0,05, maka dia tidak terjadi heterokedasitas atau homoskedas. Nah, sekarang yang kedua, yang selanjutnya bisa juga dengan menggunakan scatter plot. Caranya sebagai berikut rekan-rekan, kita masuk ke SPSS, scatter plot, kita analyze lagi, kita ke regression ya. Kita lakukan di sini absolutnya yang penjualan kan gitu. Kita masuk kepada plot. Plotnya Y-nya itu S receipt ya. Nah, S receipt-nya di sini, ini Z nya ya gitu, teman-teman. Dan ini Z nya. Nih tuh. Continue kita oke. Nah, ini teman-teman ya, ini hasilnya tuh seperti ini. Nah, kita balik kepada PPT, analisis di sini, teman-teman. Nah, ini, jadi kita bisa lihat bahwasanya ya, tuh ya, jadi eh, kita bisa menggunakan, lihat, ini Z, jadi S-nya tuh S, apa tadi, S spread ya, kalau di Z receipt ya. Nah, kita lihat bahwasanya di sini ya, pola-pola dari titik-titik ini tidak membentuk suatu pola tertentu. Jadi tidak bentuknya seperti kipas, atau kerucut, atau bergelombang. Nah, ini berarti diasumsikan tidak terdapat nih indikasi heterokedasitas gitu. Dan ini sesuai dengan uji Gletser yang tadi kita sudah lakukan ya, kan nilainya 0,852 lebih besar daripada 582 lebih besar pada 0,05, berarti tidak terjadi heterokedasitas. Nah, namun di sini ada eh, beberapa titik yang sedikit melewati -2 gitu ya, -2 atau tapi juga masih aman ya. Jadi tidak terlalu masalah ya, sehingga uji normalitasnya juga bagus gitu, rekan-rekan. Nah, begitu rekan-rekan ya, cara rekan-rekan dalam membuat video ya dan juga menjawab soal UASnya rekan-rekan. Sukses ya mengerjakannya, dan jangan ditunda-tunda ya biar tidak telat gitu ya waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.